Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kesempatan ini sengaja saya membaca kitab Ta'tirul Anam li Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, halaman 213 juz 2. Ada sekitar 50 atau 60 inbox yang masuk terkait meminta penjelasan soal mimpi melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ta'tiril Anam ada keterangan, bismillahirrahmanirrahim, waroda fil hadisis sahih anhu annahu qol man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadhah fa inna syaitona la yatamassalu bi. Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka kelak akan melihatku dalam keadaan terjaga. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menjelma seperti diriku, kata Nabi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat hadisnya, man ro'ani faqad ra'al haq. Barang siapa bermimpi melihatku, sungguh ia melihat perkara hak. Wa fi riwayati Anas, menurut riwayat Imam Anas radhiyallahu an, man ro'ani fil manam falayyadkhulan nar. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka ia telah melihatku dengan hak. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, falayyadkhulan nar, maka dia tidak akan masuk neraka. Kemudian wa fi riwayatin, ini ada beberapa riwayat, man ro'ani fi manamihi faqad ro'ani haqqa wala yambaghi lisyaiton ayyatasawwaru bi surati. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, faqad ro'ani haqqa, maka dia telah melihatku secara hak, dan setan tidak bisa menyerupai wujudku, kata Nabi. Dari berbagai riwayat hadis terkait mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qad ikhtalafal ulama fi maknal hadis. Sungguh para ulama ikhtilaf, berselisih, berbeda pendapat mengenai pengertian hadis di atas. Man ro'ani faqad ra'al haq, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadhah, semua riwayat. Ulama ikhtilaf apa makna hadis terkait memimpikan Nabi. Faqala jama'atun, menurut satu golongan ulama mengatakan begini, mahallu hadza idza ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi allati kana alaihi. Keterangan hadis di atas, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqa. Barang siapa melihatku dalam mimpi, berarti melihat secara hak, asli, memang hak melihat. Menurut pendapat sebagian ulama, mahallu hadza, keterangan hadis di atas hanya berlaku idza ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi allati kana 'alaiha, ketika melihat Nabi dalam rupa aslinya. Nah ini masalahnya begini, kita sebagai umat Nabi tahu gak rupa asli Nabi itu seperti apa? Melihat Nabi dalam mimpi, faqad ra'ani haqqo, kata Nabi, berarti real, memang melihat. Tapi masalahnya, kata ulama, mahallu hadza idza ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi allati kana 'alaiha.
Jika dalam mimpinya itu memang melihat Nabi dalam rupa aslinya. Dan sekarang gini, mampukah Anda, kalau misalnya Anda yang mengalami mimpinya, itu meyakinkan bahwa memang yang Anda mimpikan itu adalah Rasul sesuai dengan rupa asli. Itu satu. Bahkan wabalagha ba'duhum, sebagian ulama lebih tegas lagi, faqala fi suratihil lati kubidu 'alaiha, harus melihat dalam rupa, dalam bentuk ketika beliau wafat. Aduh, lainnya hadisnya itu benar, hadisnya benar. Cuman bagaimana kalau misalnya kita anggaplah memimpikan seseorang, kemudian katakan bahwa saya bertemu dengan Nabi. Anda tahu dari mana bahwa bentuk Nabi itu seperti itu? Nah, inilah yang dimaksud. Fi suratihil lati kubidu. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus dalam bentuk, dalam rupa ketika beliau pas wafat. Berarti dalam Nabi usia 63 tahun. Kan Nabi ada masanya, ada Nabi di masa usia 25 tahun. Nabi kemudian juga ada usia 30 tahun, dalam usia 35, dalam usia 40, dalam usia 45, dalam usia 50, dalam usia 60, dalam usia 63. Jadi Anda memimpikan Nabi dalam usia mana? Nah, kalau sebagian ulama itu mengatakan harus dalam rupa Nabi dalam usia 63 tahun. Artinya fi suratihil lati kubidu 'alaiha, dalam rupa ketika beliau wafat. Ya, tapi ini terjadi perdebatan antara ulama. Ada yang mengatakan yang penting melihat bentuk aslinya Nabi, terserah Nabi dalam usia ketika usia berapapun. Tapi menurut sebagian harus dalam bentuk usia Nabi pas wafat. Karena Nabi wafat, nah setelah wafat rupanya Nabi tidak berubah. Kata sebagian ulama seperti itu. Jadi andaikan sekarang mimpi, ya harus dalam posisi rupa Nabi ketika terakhir kalinya beliau menjelang wafat. Wa min haula Ibnu Sirin rahimahullah taala fa innahu sahha anhu annahu kana idza qusat alaihi ru'yahu qala lirra'i sif lilladzi ra'aitah fa in wasafa lahu sifatan lam ya'rifha qala lam tarah. Nah, inilah di antara kelompok yang menyatakan bahwa makna hadis di atas itu harus melihat Nabi sesuai dengan rupa aslinya. Di antaranya adalah Ibnu Sirin. Ini termasuk kelompok yang menyatakan itu. Menurut sumber yang dipercaya, fa innahu sahha itu ya sumber yang sahih, sumber yang dapat dipercaya. Ketika ada orang bercerita kepada Ibnu Sirin tentang mimpinya bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang ngomong ke Ibnu Sirin bahwa saya telah bertemu dengan Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Sirin selalu bertanya, Ibnu Sirin selalu mengatakan begini. Beliau nanya sama orang yang ngaku ngimpi itu, sif li alladzi ra'aitah, jelaskan pada orang yang engkau lihat itu, jelaskan kepada aku orang yang engkau mimpikan itu. Fa'in wasofalahu sifatan lam ya'rifha, jika orang tersebut menyebutkan sifat-sifat Nabi yang tidak dikenalnya, sifat-sifat Nabi yang tidak dikenal oleh Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin pun mengatakan engkau tidak bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ada hukum mimpi bertemu Nabi, ada hukum mempercayai kabar orang yang mengaku-ngaku pernah bertemu dengan Nabi. Itu dua hal yang berbeda. Yang kita bahas hari ini adalah terkait masalah mimpi melihat Nabi.
terkait masalah mimpi melihat Nabi, bukan terkait masalah bagaimana ketika kita menyikapi kabar dari seseorang yang mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya gampang. Kalau ada orang yang sampai sumpah bahkan dengan nada tinggi, demi Allah saya mendengar langsung di telinga saya Nabi dan lain sebagainya, hal mudah, tinggal tanyakan bagaimana Anda melihat orang dalam mimpi Anda. Coba sifat, jika dia tidak bisa mensifati atau mengeluarkan sifat yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Nabi, sesuai dengan apa yang telah dituturkan dalam berbagai kitab ulama terdahulu, riwayat-riwayat dari para sahabat, maka katakan annaka lam taroh, kamu tidak melihat Nabi, kamu bohong. Saya masih ingat dulu Mbah Yai Mahrus Ali, salah satu muassis dari Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu dari 3 tokoh Pondok Pesantren Lirboyo. Ada salah satu ulama terkenal waktu itu yang saya tidak sebutkan namanya, itu termasuk salah satu organisasi yang giat sholawat hari ini di daerah Kediri. Itu mengatakan bahwa dia diajarkan Nabi satu bentuk sholawat. Jadi dia mimpi bertemu Nabi, dalam impian tersebut Nabi mengajarkan sholawat, atau yang disebut sekarang istilah dengan sholawat wahidiyah, yang dalam praktek sholawatnya disertai dengan menjerit-jerit sambil menangis. Itu pernah Bahsul Masail sekitar 6 tahun yang lalu di Cianjur terkait masalah wahidiyah. Dan saya tidak membahas wahidiyahnya, saya membahas mimpinya. Sowan ke Mbah Yai Mahrus bahwa beliau telah mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya sama Mbah Yai Mahrus, bagaimana Anda bertemu dengan Nabi? Dalam ceritanya itu bahwa dia bersalaman bersama Nabi. Mbah Yai Mahrus langsung mencium tangan orang tersebut. Ketika setelah beliau cium tangannya orang yang mengaku mimpi Nabi, ternyata tidak ada bau-bau wangi dan lain sebagainya, Mbah Mahrus langsung mengatakan, Anda bohong, Anda tidak bertemu dengan Nabi. Sampai segitunya. Karena menurut Mbah Mahrus, orang kalau dalam mimpinya itu bertemu Nabi sampai salaman, itu mesti ada bekas, ada asar di dalam tangannya. Salah satunya adalah bekas wanginya dari tangan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitu detailnya. Bahkan ada lagi salah satu yang pernah ke guru saya, yang beliau salah satu orang yang alim. Ada orang yang mengatakan, yang mengaku bahwa saya pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana Anda bertemu dengan Nabi? Kata orang yang mengaku itu, dia mengatakan bahwa Nabi ngomong dengan Nabi, Nabi menghadap ke sana dan saya menghadap ke sana. Jadi tidak bertatap-tatapan. Ngobrol dengan Nabi tapi posisinya Nabi menghadap ke sana, dia menghadap ke sana. Jadi tidak berhadap-hadapan. Langsung ditolak. Itu bukan Nabi. Kenapa? Karena sifat Nabi ketika dipanggil, beliau akan membalikkan badannya. Kan kalau seperti kita misal, kita lagi menghadap sana. Kemudian ketika ada orang yang memanggil, akhlak kita ketika ada orang yang memanggil, itu kan memalingkan wajah saya. Ada apa? Wajah saja kan? Nah, Nabi itu tidak begitu. Nabi ketika dipanggil, berpaling dengan seluruh badannya, tidak hanya sebatas memalingkan wajah. Berarti dari keterangan orang yang mengaku bertemu Nabi itu, ulama sepuh tadi mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan sifat Nabi. Hati-hati mengklaim bahwa saya pernah bertemu Nabi. Hati-hati Anda klaim bahwa saya mendengar langsung suara Nabi. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Karena apa? Satu, ini hal yang sangat serius dan sangat sakral. Hanya orang-orang pilihan lah, orang yang
memang dipilih Nabi, dia bisa bertemu dengan Kangjeng Nabi. Walaupun orang maksiat juga punya kesempatan yang sama untuk bisa bermimpi bersama Nabi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ketika Anda katakanlah ya bermimpi bertemu Nabi, ceritakan sifat-sifatnya seperti apa yang Anda lihat dalam mimpi itu. Itu satu. Kedua, andai pun iya itu bertemu Nabi, ulama-ulama dahulu hampir jarang atau hampir beberapa orang saja dalam keadaan tertentu untuk iktibar dan contoh saja mengumbar-ngumbar diumumkan kepada khalayak umum. Kebanyakan ulama dahulu ketika mengalami bermimpi bertemu Nabi, mereka merahasiakannya karena khawatir mengundang kontroversi. Apalagi memang kabar ini dipakai untuk membuat kontroversi. Demikian, semoga bermanfaat bahwa mimpi bertemu Nabi adalah hak sesuai dengan hadis man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Hanya saja ulama mengatakan bahwa mimpi bertemu Nabi adalah hak. Hal hadza idza ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi suratihi allati kana 'alaiha, jika melihat dalam rupa aslinya Nabi. Bahkan menurut sebagian lagi itu lebih mempertegas lagi sebagian ulama, fi suratihi allati kubidu 'alaiha, dalam rupa bentuk Nabi dalam keadaan ketika beliau wafat, berarti Nabi dalam keadaan usia 63 tahun. Oleh karenanya jika ada orang yang mengaku bertemu Nabi, tanya sifati bagaimana Nabi. Kalau dia tidak bisa menjelaskan sesuai dengan sifat-sifat yang sesuai dengan Nabi, katakan dia bohong. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.